Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Statistik 1. Kali ini akan kita bahas mengenai angka indeks. Angka indeks ya. Pengertian dari angka indeks atau index number adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel pada waktu yang berlainan. Pembanding dalam menentukan perubahan disebut tahun dasar dan dinyatakan dalam angka 100. Jadi pembanding dalam menentukan perubahan disebut tahun dasar dan dinyatakan dalam angka 100. Ukuran perubahan dalam angka indeks dinyatakan dalam persentase, tetapi untuk kesederhanaannya tanda persennya dihilangkan. Jadi untuk kesederhanaan tanda persennya nanti dihilangkan. Jadi tidak ada persentase. Ya, dihilangkan. Selanjutnya, perubahan dalam angka indeks dapat ditunjukkan sebagai gambarannya sebagai berikut. 1. Perbandingan antara suatu produk atau sekumpulan produk pada suatu periode waktu dengan periode waktu dengan produk atau sekumpulan produk yang sama pada periode waktu yang berlainan. Ya, jadi dia ulangi, perbandingan antara suatu produk atau sekumpulan produk pada suatu periode waktu ya, periode waktu dengan produk atau sekumpulan produk yang sama pada periode waktu yang berlainan. Ya, misalnya Januari dengan Februari. Nah, itu kan berarti beda, waktunya berlainan. Oke. Yang kedua, perbandingan antara satu produk atau sekumpulan produk pada waktu yang sama tetapi pada daerah yang berbeda. Misalnya Wonogiri dengan Solo, begitu kan? Jadi daerahnya berbeda. Ya, oke. Selanjutnya, tahun dasar adalah tahun yang digunakan. Tahun dasar adalah tahun yang digunakan sebagai dasar pembanding dan dinyatakan dengan angka 100. Jadi itu adalah tahun dasar. Tahun dasar dilambangkan dengan angka 100 ya. Artinya semua peristiwa, harga, kuantitas, nilai pada tahun-tahun yang lain dibandingkan dengan peristiwa, harga, kuantitas, nilai pada tahun dasar. Misalnya harga terigu pada tahun 2021 dibandingkan dengan katakanlah tahun dasarnya tahun 2020. Tahun dasarnya 2020, Anda mau menghitung angka indeksnya pada tahun 2021, maka pembandingnya adalah tahun 2020. Jadi harga pada tahun 2021 dibandingkan dengan harga pada tahun 2020, seperti itu. Kalau angka yang diperbandingkan tersebut lebih besar dari tahun dasar, maka angka indeks akan lebih dari 100. Sedangkan angka yang dibandingkan lebih kecil dari tahun dasar, maka angka indeksnya akan lebih kecil dari 100. Misalnya tadi ya, harga tahun 2020 itu harganya katakanlah 10.000. Terus harga tahun 2021 itu harganya 11.000. Nah, karena yang dibandingkan itu lebih besar dari tahun dasar, maka angka indeksnya ini nanti akan lebih dari 100. Anda hitung ya, coba Anda hitung 11.000 dibagi 10.000 itu pasti nanti akan lebih besar dari 100. Ya, dikalikan, ini nanti dikalikan 100 ya, dikalikan dengan 100 ya, nanti jawabannya akan lebih besar dari 100. Tapi kalau misalnya tahun 2021 ini katakanlah hanya 9.000, maka angka indeksnya nanti akan lebih kecil dari 100.
Coba saja Anda hitung 9.000 dibagi 10.000 kali 100. Nanti kan hasilnya akan lebih kecil dari 100, seperti itu. Nah, ini contohnya. Contohnya tahun 2009, 2010, 2011, 2012 ya harganya seperti ini, 120, 110, 130, 150. Anda disuruh mencari angka indeks tahun 2010. Ini indeksnya adalah, pembandingnya adalah 2009. Jadi 2009 itu 100. Berapa angka indeksnya tahun 2010, 2011, 2012? Kita lihat. Nah, ya ini ya pertanyaannya, berapa angka indeks tahun 2010, 2011, 2012? Ya. Nah, indeks tahun 2010 110 per 120 kali 100. Nah, Anda lihat di sini ya, Anda lihat karena tahun 2010 ini ternyata lebih kecil dari tahun 2009. Tadi kan tahun 2009 itu kan 120. Nah, karena lebih kecil maka angka indeksnya pasti lebih kecil dari 100. Ini tadi loh yang kita bahas tadi loh. Nih. Tapi kalau tahun pembanding tahun yang dicari ini lebih besar dari tahun pembandingnya, pasti angka indeksnya akan lebih besar dari 100. Nah, ini buktinya sudah terbukti di sini ya. Jadi gampang banget untuk mencari angka indeks. Angka indeks tahun 2012 seperti ini. Ya, Anda lihat seperti itu. Gampang sekali. Ini karena ini lebih besar dari 120, maka angka indeksnya pasti lebih besar dari 100. Saya kira tidak ada masalah untuk angka indeks ya, seperti itu. Sekarang cara menentukan angka indeks. Dalam memilih tahun dasar hendaknya dipilih tahun yang keadaannya stabil, baik dalam kondisi ekonomi maupun politiknya. Karena kalau kondisinya tidak stabil atau normal, biasanya inflasi tinggi, proteksi berlebihan, bermunculan pasar gelap. Ya, periode tahun dasar yang tidak stabil atau normal semacam kejadian di atas tidak baik untuk dijadikan tahun pembanding. Tahun dasar sebaiknya dipilih pada tahun yang tidak terlalu lama, up to date dengan tahun yang dicari angka indeksnya. Jadi kalau misalnya ini tahun 2022, jangan mencari pembanding pada tahun 2010 katakanlah. Kan terlalu lama ya. Pembandingnya yang dekat-dekat saja seperti itu. Tahun dasar yang terlalu jauh atau lama kurang mempunyai makna karena keadaan masa lampau sifatnya sudah berbeda jauh dengan masa sekarang, ya kan? Tahun 2010 dengan 2022 sudah jauh banget. Harga-harga kan sudah berubah juga seperti itu, ya. Nah, cara menghitung angka indeks itu rumusnya banyak sekali. Di sini Anda lihat ada unweighted index number, angka indeks tidak tertimbang. Angka indeks tidak tertimbang itu rumusnya ada price index, ada price index itu ada sampel agregatif metode agregatif sederhana, ada price relative method atau metode rata-rata harga relatif, ada yang kedua ada quantity index atau indeks kuantitas. Jadi unweighted index number atau angka indeks tidak tertimbang itu rumusnya yang satu ada price index, yang kedua ada quantity index. Quantity index itu ada sampel agregatif method, quantity relative method. Sedangkan weighted index number, angka indeks tertimbang, ini tadi kan tidak tertimbang, yang ini tertimbang. Kalau yang tertimbang itu yang rumusnya ada weighted agregative method atau metode agregatif tertimbang,
ada weighted agregative method atau metode agregatif tertimbang. Itu metodenya adalah Spies Index, ada Pace Index, Dробis Index, Irving-Fisher Index, Edgeworth Index, weight agregative index. Sedangkan weighted average of price relative, rata-rata harga relatif tertimbang, itu ada hanya weighted ya, cuma tidak ada rumusnya ya hanya weighted average of price relative atau rata-rata harga relatif tertimbang, sama chain index number atau angka indeks rantai. Nah, yang akan kita pelajari di sini nanti hanya price index harga, atau ini yang kita perhatikan yang sampel agregative method ini saja. Sama yang kita pelajari ada last price index. Last price index sama sampel agregative method. Jadi tidak semua akan kita bahas, tapi Anda bisa melihat di PPT saya sudah lengkap. Anda bisa mempelajari sendiri, karena kalau mempelajari angka indeks itu asal ada rumus pasti bisa mengerjakan ya. Tidak ada hal lain yang perlu dibahas, hanya rumus bisa mengerjakan. Oke. Selanjutnya angka indeks tidak tertimbang merupakan perhitungan indeks tentang perubahan harga atau perubahan kuantitas. Jadi perubahan harga atau perubahan kuantitas. Yang kita pelajari nanti perubahan harga saja ya, karena perubahan harga ya. Price index harga, indeks ini dipergunakan untuk mengetahui perubahan-perubahan harga tentang satu variabel atau sekumpulan variabel pada tahun tertentu dibanding dengan tahun dasar. Price index atau indeks harga. Ada dua macam perhitungan di sini nanti, yaitu sampel agregative method atau metode agregatif sederhana. Yang kedua, price relative method atau metode rata-rata harga relatif. Ya. Coba kita lihat selanjutnya, price index. Rumusnya I itu adalah indeks sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 kali 100. Apa itu PN? P0 dulu ya. P0 adalah harga tahun dasar. P0 adalah harga tahun dasar. PN adalah harga tahun yang dihitung, harga tahun yang dihitung ya. Ini ya, diulangi ya. P0 adalah harga tahun dasar, PN adalah harga tahun yang dihitung. Contoh, ini ada jenis barang, ada 1 kilo beras, harga dalam satuan, ini harga dalam rupiah ya, harusnya di sini dalam kurung rupiah. Ya, 1 kilogram beras harganya Rp9.500 pada tahun 2010. Pada tahun 2011 harganya Rp9.600. Pada tahun 2012 harganya adalah Rp10.000. 1 kilogram gula pada tahun 2010 harganya Rp10.000. 2011 masih sama Rp10.000. Pada tahun 2012 naik menjadi Rp10.200.
Dan selanjutnya seperti itu, 1 kilogram kopi, 1 kilogram kedelai, seperti ini, seperti tertera di tabel ya. Pertanyaannya, berapa indeks harga komoditas pertanian pada tahun 2011 dan 2012? Ingat, tahun dasarnya adalah tahun 2010 ya, tahun 2010. Jadi indeksnya tahun 2010 itu adalah 100. Kita jawab ya. Nah, ini adalah jenis barangnya tadi. Langkah yang pertama dalam mengerjakan ini adalah Anda jumlah harga komoditas ini. Jadi pada tahun 2010 jumlahnya adalah 51.000. Dalam 2011 51.700, 2012 52.400. Kita cari indeksnya tahun 2011 dan 2012, kita cari indeksnya. Ya, indeks 2011 itu adalah jumlah dari harga, P itu kan harga, P itu kan harga. Jumlah harga tahun 2011 dibagi dengan jumlah harga tahun 2010 kali 100. 2011 itu kan jumlahnya 51.700 dibagi dengan 2010 51.000 dikalikan 100. Anda jawab di sini. Kita lihat jawabannya. 51.700 dibagi 51.000 kali 100, jawabannya adalah 101,37. Ya, ingat ya tadi. Kalau harga, maksudnya kalau angka tahun yang dicari dibandingkan dengan angka tahun dasar lebih besar, maka indeksnya pasti lebih besar dari 100. Ini nyatanya kan lebih besar dari 100, seperti itu ya. Tahun 2011 seperti itu. Jadi indeks tahun 2011 adalah 101,37. Sementara indeks 2012 mestinya kan 2012 52.400 dibagi dengan 51.000 kali 100. Jawabnya adalah, kita lihat di sini 52.400 dibagi 51.000 kali 100, maka indeksnya 102,75. Jadi indeks tahun 2012 itu adalah 102,75. Seperti itu cara mencari indeks untuk rumus yang kita lihat, yang price index tadi ya. Selanjutnya metode relatif method atau price relative method atau metode rata-rata harga relatif. Rumusnya sigma PN dibagi P0 kali 100. PO boleh, P0 boleh ya. Dibagi P0 kali 100 dibagi dengan K. Ini indeks relatif, metode rata-rata harga relatif ya, pakai K. P0-nya harga tahun dasar, PN-nya harga tahun yang dicari, K-nya adalah jumlah barang ya. Price relative method. Sudah hafal rumusnya seperti itu. Selanjutnya contohnya, ini contohnya ada 1 kg beras, gula, kopi, kedelai, harga dalam satuan rupiah ya, rupiah dalam kurung harusnya gini, dalam kurung rupiah gitu ya. Nah, kita cari selanjutnya. Indeksnya adalah 100, maksudnya tahun dasarnya adalah 2010.
Berapa indeks harga komoditas pertanian pada tahun 2011 dan 2012? Ini jenis barang komoditas pertanian ya, ini komoditas pertanian. Komoditas pertanian. Jawabannya adalah, nah ini kita lihat cara mengerjakannya. Ini sigma P 2011 dibagi 2010 kali 100, dilihat di sini cara mengerjakannya. Nah ini cara mengerjakannya, 9.600 2011 ya dibagi 2010, 2010-nya 9.500, ini yang ini, 2011-nya adalah 9.600 dikalikan 100, dikali 100. Jawabannya adalah 101,05. Selanjutnya ini tahun 2011 10.000, 2010 10.000 kali 100. Jawabannya adalah 100. Yang kopi 14.100 dibagi 14.000 kali 100. Nih jawabannya. Terus selanjutnya kedelai, untuk kedelai 18.000 dibagi 17.500 kali 100. Jawabannya ini. Setelah itu dijumlah, ini yang ini dijumlah, hasilnya ini. Jumlah hasilnya ini. Selanjutnya karena komoditasnya ini ada 4, ini ada 4, maka jumlah ini tadi Anda bagi dengan 4. Nah ini adalah rata-ratanya, rata-ratanya ya. Jadi indeks tahun 2011 itu adalah 101,16. Untuk mengasah kemampuan saudara, Anda bisa mencarinya untuk tahun 2012. Berapa indeks rata-ratanya tadi ya, 2012. Anda bisa mengasah kemampuan saudara. Selanjutnya, nah sekarang kita bahas mengenai mengubah tahun dasar ya, mengubah tahun dasar. Apabila tahun dasar sebagai tahun pembanding sudah terlalu lama sehingga banyak perubahan baik perubahan ekonomi, politik, dan lain-lain, maka tahun dasar tersebut harus dipindah ke tahun lain, yang lain atau yang lebih awal ya, tahun lebih awal. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya ya, misalnya sekarang tahun 2022, terus Anda tahun dasarnya 2010, nah itu harus dirubah tahun dasarnya. Terlalu lama, ini sudah terlalu lama. Ya. Nah, rumus untuk mengubah tahun dasar, rumusnya itu adalah IB sama dengan IL dibagi ILB dikalikan dengan 100 ya, 100. Di mana IL itu adalah IB dulu. IB adalah indeks baru, IL adalah indeks lama, ILB adalah indeks lama yang ditunjuk sebagai baru ya. Ingat, rumusnya adalah IB sama dengan IL dibagi ILB kalikan 100. Nah, ini adalah ada contoh. Ada contoh setelah perhitungan indeks dari tahun 87 sampai tahun 97
di mana pada saat perhitungan indeks tersebut ditentukan dengan tahun dasar 1987. Tahun 87 itu 100, itu artinya tahun 87 sebagai tahun dasar. Nah, pada saat ini akan diubah dengan tahun dasar 93. Karena 97 sudah 87 sudah terlalu lama. Jadi 93-nya ini sekarang akan dirubah menjadi 100. Ya. Contohnya ini contohnya. Bentar. Tahun 87 ini 100 indeksnya. Karena tahun dasarnya adalah 87. 88 itu adalah 105, 89 itu adalah 109 dan seterusnya sampai ke bawah. Tahun 97 itu 130. Kita akan mengubah tahun dasarnya dari tahun 987 dirubah ke tahun 993, ya kan? 93 kita lihat tadi 93, ya benar 93. Nah, ke tahun 1993. Kita lihat indeks tahun 87 dibanding ke 93, jadi ini tahun yang lama, ini yang baru, ya. Dikalikan dengan 100. Jawabannya adalah 80. Jadi kita lihat dulu di sini, Ya. 87 ini kan 100, 87 kan 100 dibanding dengan yang baru 93. Mana 93? 93-nya adalah 125 dikalikan 100. Nah, kita lihat. Nah, ini indeksnya. Untuk 88 juga sama, indeks 88 dibagi 93 kali 100 ini. Anda lihat datanya tadi ya, datanya yang tadi di lembar sebelumnya. Nah, ini jawabannya 84 dan seterusnya. Nah, 989 dengan cara yang sama ya, Anda cari semuanya. Akhirnya akan didapat seperti ini. Nah, ini Anda lihat indeks 93-nya jadi 100. Karena kan 93 dibagi dengan 93 kali 100. Kan jawabannya 100. Maksudnya indeks 93 dibagi indeks 93 kali 100. Jawabannya 100 ya, seperti itu. Gampang ya. Nah, ini setelah dirubah ke 93 100, jawabannya seperti ini. Caranya seperti tadi ya. Indeks lama dibagi indeks baru, ILB ya, indeks baru sama dengan indeks lama dibagi indeks lama dijadikan baru, gitu ya. Yang tadi rumusnya IB sama dengan IL dijadikan baru kali 100. Seperti itu jawabannya. Mudah sekali, tidak terlalu sulit. Nah, selanjutnya ini adalah angka indeks dipakai untuk pendeflasian. Apa itu? Pada deretan waktu barang-barang yang mengalami perubahan harga maupun kuantitasnya, akibatnya nilai uang akan berubah terhadap barang-barang tersebut. Untuk menghilangkan perubahan harga barang-barang dengan nilai uang atau rupiah disebut pendeflasian. Nilai uang atau rupiah yang didelegasikan akan menjadi nilai real dapat dilakukan dengan rumus. Jadi kita mencari nilai real. Dengan rumus nilai nominal real sama dengan nilai nominal dibagi indeks harga kali 100.
Nilai nominal dibagi indeks harga kali 100. Dalam perhitungan ini nilai uang dapat dibagi dengan indeks harga yang sesuai. Sebagai contoh, indeks harga mobil dapat dipakai sebagai faktor pembagi jika yang diinginkan nilai uang rupiah yang didelegasikan untuk mengetahui perubahan dalam bidang otomotif. Ya, selanjutnya. Namun demikian, pada beberapa kasus mungkin tidak tersedia angka indeks yang cocok, maka hal ini mencari angka indeks yang paling mendekati kecocokan dengan barang yang dihitung. Ya. Contoh, pendapatan tiap bulan para karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 97 dari bulan Januari sampai Desember dapat dilihat di tabel bawah ini. Carilah nilai nominal real dari bulan Januari sampai Desember. Maksudnya kita mau mencari nilai real, nominal real dari bulan Januari sampai Desember. Nah, ini adalah pendapatan tiap bulan dalam rupiah ya, ini pendapatannya, indeksnya seperti ini, indeksnya. Ini adalah pendapatan karyawan UMS dari bulan Januari sampai bulan Desember, pendapatan para karyawan ya. Seperti ini. Anda disuruh mencari nilai nominal realnya. Nah, jawabannya seperti ini. Tadi kan rumusnya apa? Rumusnya untuk mencari nilai nominal real. Tadi kan rumusnya nilai nominal real ya, sama dengan nilai nominal dibagi indeks harga. Kali 100 ya. Jadi untuk bulan Januari, bagaimana untuk bulan Januari? Untuk mencari nilai nominal realnya, bulan Januari berarti nilai nominalnya adalah 500. Indeksnya itu adalah 100, berarti bulan Januari nilai nominalnya nilai nominal realnya adalah 500.000 dibagi 100 kali 100. Jawabannya adalah 500.000 untuk bulan Januari. Untuk bulan Februari berarti cara mencarinya nilai nominal realnya adalah pendapatan bulan Februari 510.000 dibagi indeks harganya 102,50 kali 100. Jawabannya adalah 497.560 rupiah. Seperti itu. Dan seterusnya pasti Anda bisa mencarinya. Contoh yang bulan Desember ya, mencarinya bulan Desember. Contoh, bagaimana cara mencari bulan Desember? Anda cari, ayo bagaimana? 600.000 rupiah dibagi 125,75 kali 100. Jawabannya adalah 477.137 rupiah. Nah, itu seperti itu ya, mencari nilai nominal real. Cara mencari nilai nominal real ya. Selanjutnya
Oke, sekarang lihat contoh soalnya. Ada contoh soal, ini adalah contoh soal UTS ya. Soal UTS. Tahunnya lupa, tapi ini adalah contoh soal UTS. Diketahui komoditas di sini ada 1 kg tepung terigu, 1 kg beras, 1 kg kedelai. Harganya per 1 kg ya, dalam rupiah harganya. Maksudnya seperti ini, 1 kg tepung terigu harganya pada saat Januari 10.500, Februari 10.600, Maret 10.700, ini 10.700, April 10.750, Mei 10.800. Begitu semua cara membacanya ya, seperti itu. Ini tahun dasarnya adalah bulan Januari, karena bulan Januari sama dengan 100, itu artinya bulan Januari dipakai sebagai tahun dasar. 1 bulan itu ada 4 minggu ya, ada 4 minggu. Pertanyaan pertama, hitunglah indeks harga bulan Februari sampai Mei. Hitung indeks harga bulan Februari sampai Mei. Caranya untuk menghitung indeks harga bulan Februari sampai Mei, Anda harus menjumlahkan dulu ini harga komoditas ini dalam bulan Januari. Anda jumlahkan di sini 35.300. Februari demikian juga Anda jumlahkan menjadi 35.700. Demikian juga Maret Anda jumlahkan menjadi 38.200. April Anda jumlahkan juga menjadi 38.600. Demikian juga Mei Anda jumlahkan menjadi 39.100. Nah, kalau Anda disuruh menghitung indeks harga bulan Februari sampai Mei dengan tahun dasar bulan Januari, maka caranya misalnya ini adalah indeks harga bulan Februari itu sama dengan indeks harganya. Maksudnya jumlah harganya bulan Februari 35.700 dibagi 300 kali 100. Jawabannya adalah sudah saya hitung, yaitu 101,13. Selanjutnya kalau itu indeks harga bulan Maret, misalnya ya Maret, jumlahnya bulan Maret 38.200 dibagi 35.300 kali 100. Jawabannya adalah 108,215, dan seterusnya sampai bulan Mei Anda bisa mencarinya untuk A. Sekarang untuk B, rubah periode dasar bulan Maret dan berapa indeks bulan Maret, April, Mei. Nah, kita mau merubah tahun dasar dari bulan Januari ke bulan Maret. Kalau kita menggunakan jumlah ini ya, jumlah harga ini bisa, atau kita menggunakan indeks, rumus indeks lama dibagi indeks baru sama dengan indeks lama dibagi indeks lama menjadi baru kali 100 juga bisa. Sekarang kalau kita mau merubah periode dasar bulan Maret ya, caranya kita mau merubah bulan Maret. Nah, kita bisa menggunakan jumlah ini ya, misalnya jumlah Maret 38.200 dibagi 38.200 kali 100, maka jawabannya adalah 100 Maret ya.
Atau kita bisa menggunakan yang rumus tadi, rumus yang IB sama dengan IL dibagi ILB kali 100. Bisa. Misalnya indeks bulan Maret ya, itu sama dengan indeksnya bulan Maret tadi kan jawabannya mana? Maret tadi 108.215 ya. Berarti kan 215 dibagi lama menjadi baru 108.215 kali 100. Bisa seperti itu. Anda pilih menggunakan yang ini atau menggunakan yang rumus IB sama dengan IL dibagi ILB kali 100. Nah, sekarang kalau yang C. Apabila seseorang mempunyai pendapatan 9.500.000 per bulan, berapa nilai real pada bulan Maret, April, Mei setelah ada perubahan periode dasar? Jadi indeksnya untuk C, kita gunakan indeks yang poin B karena sudah ada perubahan ya, perubahan. Nah, sekarang kita cari misalnya bulan Maret ya, bulan Maret tadi kan indeksnya 100. Kita mau mencari nilai nominal real sama dengan nilai nominal 9.500.000 dibagi indeksnya bulan Maret. Indeks bulan Maret tadi jawabannya adalah 100 ya, 100 kali 100 seperti itu dan seterusnya. Pasti Anda sudah bisa mencari, Anda bisa mengerjakannya, mengasah kemampuan Anda di sini ya. Nah, dari pembahasan tadi kita lihat ini ada rangkumannya ya, rangkuman jawaban. Ini indeksnya jawaban A tadi, ini jawaban B dengan menggunakan rumus indeks. Kalau ini menggunakan rumus IB sama dengan IL dibagi dengan ILB. Ini adalah jawaban yang C, yang nilai real setelah perubahan angka indeks. Silahkan dipelajari. Demikian pembahasan mengenai angka indeks. Selamat belajar, semoga Anda sukses semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.